Selamat pagi, Bruder, Bapak, Ibu guru dan karyawan, Bapak, Ibu orang tua, peserta didik, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Berkah dalam. Mari kita panjatkan rasa syukur kepada Bapa di surga dengan memberikan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita memasuki hari ke-12 bulan Kitab Suci. Untuk itu, marilah kita sentuh hati kita dan pikiran kita untuk hening sejenak, untuk menyatukan kepada Sang Pencipta alam dan hidup kita. Kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai dengan 56. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Rahmat-Nya turun-menurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan pada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama Elisabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bruder, Bapak, Ibu, serta peserta didik yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan kepada kita tentang kidung pujian Maria. Kidung ini tidak sekedar mengungkapkan pujian pribadi Bunda Maria kepada Tuhan, tetapi juga serentak memberikan bagi kita suatu cara pandang baru tentang penyelenggaraan ilahi yang mendampingi perjalanan dan pergumulan hidup kita. Di hadapan Elisabeth yang memuji Dia sebagai yang berbahagia, Bunda Maria justru dengan rendah hati dan penuh syukur meneruskan pujian itu kepada Tuhan. Bagi Bunda Maria, sungguh benarlah bahwa segala sesuatu yang sementara ia alami adalah buah penyelenggaraan Tuhan. Bunda Maria menyadari bahwa secara manusia ia tidak sanggup menyelami dan mengerti tentang perbuatan Tuhan atas dirinya. Ia pun menyadari bahwa dengan menyanggupi keterpilihannya sebagai Bunda Penebus, ia akan menghadapi banyak penolakan, pergumulan, ejekan, bahkan kedukaan. Tapi dalam hal ini, Bunda Maria mengajarkan suatu cara, bahkan pandangan baru terhadap penyelenggaraan Tuhan atas hidupnya. Bagi Bunda Maria, segala kekhawatiran, kecemasan, dan ketidakpastian akan apa yang akan dialami itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah keyakinannya bahwa mulai sekarang segala keturunan
akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Bunda Maria menunjukkan bahwa Tuhan bukanlah penyebab kemalangan, duka cita, bencana, bahkan penderitaan. Bagi Bunda Maria, Tuhan sungguh telah mengerjakan banyak hal dalam hidupnya. Dan lebih daripada itu, bahwa segala yang Tuhan kerjakan itu merupakan perbuatan-perbuatan besar yang membawa sukacita di hadapan banyak keturunan, membuahkan rahmat bagi orang yang takut akan Dia. Bunda Maria meyakinkan kita bahwa segala perbuatan Tuhan itu penuh kuasa dan mampu menceraikan dan mencerai-beraikan dan menurunkan orang-orang yang angkuh dan tidak setia kepadanya. Keyakinan akan kuasa dan pendampingannya menghasilkan kebaikan bagi setiap orang yang mempercayakan diri kepadanya. Sejenak, kita juga bertanya pada batin kita. Kadang-kadang tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita terasa berat dan tidak menyenangkan, sehingga kita suka mencari cara dan alasan untuk meninggalkannya dengan diam-diam. Apakah orang yang benar-benar beriman boleh melarikan diri dari tugas yang sudah dipercayakan kepadanya? Orang yang beriman adalah orang yang taat dan selalu terbuka terhadap kehendak Tuhan. Yusuf taat pada Tuhan dan mengambil Bunda Maria sebagai istrinya. Demikian pula Bunda Maria dengan taat dan penuh iman menerima tugas yang dipercayakan Allah kepadanya untuk mengandung, melahirkan, dan menjadi ibu Yesus. Bunda Maria telah memberikan teladan bagaimana seharusnya kita mensyukuri segala sesuatu yang tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh, membantah, menyaksikan eksistensinya. Tuhan telah menyertai, Tuhan sementara menyertai dan akan terus menyertai kita. Percayalah, bersama Dia kita boleh berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah penyelamatku. Bunda Maria juga berefleksi atas pengalaman perjalanan hidupnya. Hasil dari refleksi tersebut melahirkan kesadaran dan hikmat yang menurunnya untuk berseru, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Pernyataan Bunda Maria merupakan pengakuan iman dan refleksi rasional atas pengalaman kemanusiaan dan spiritual tentang Allah yang dialaminya. Bunda Maria berbahagia karena dipilih Allah menjadi Bunda Tuhan. Sebagaimana Elizabeth berkata, siapakah aku ini sehingga Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Demikian juga Bunda Maria yang sederhana dan rendah hati dalam permenungannya dan refleksi diri dapat juga bertanya pada hati, siapakah saya ini sesungguhnya sehingga dipilih Tuhan? Permenungan dan refleksi atas pertanyaan tersebut telah mengantar Bunda Maria menegaskan imannya tentang kasih setia dan penyelenggaraan ilahi atas dirinya. Dengan teladan Bunda Maria, refleksi diri membantu manusia untuk memilah hal yang benar dari yang salah, yang baik dari yang buruk, dan apa yang seharusnya dilakukan manusia beriman dan rasional dalam tatanan hidup bersama, baik di komunitas hidup beriman, bermasyarakat, dan bernegara. Marilah kita hening dan panjatkan doa. Tuhan,
Bapa di surga, tambahkanlah iman kepercayaan padamu, karena kepercayaan itu anugerah damai sejahtera dan sukacita yang pasti kami alami. Teladan Bunda Maria dengan perkataannya, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu," merupakan sikap iman Bunda Maria menemani jalan hidupnya, baik dalam suka maupun duka. Sikap iman ini memampukannya bersikap sabar ketika melahirkan putranya di kandang hina, juga saat menyajikan Yesus dihukum mati, serta memangku jenazah Yesus. Bapa, kuatkanlah iman kami dengan selalu meneladani Bunda Maria yang beriman, sabar, membawa damai, mengagungkan Tuhan, dan selalu menghadirkan kabar gembira dan berkah dimanapun kami berada. Ya Tuhan, rahmatilah kami agar beriman dan berkarakter mulia dalam hidup. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yosef, doakanlah kami dalam nama